Dipraktek sebentar malam ibu. Kalau mau tidur pakai baju renang. Suaminya baru pulang, daster tinggi sebelah. Dia bilang suaminya, kasih baik-baik itu kelihatan semua tali BH-mu. Megang ribut, nah, makan kacang. Kasih naik kakinya satu. Anaknya ngamuk. Dia bilang, jangan ribut, ini HP, komen game. Nah, antum sambil makan. Dia angkat keteknya sambil menguap. Gimana suaminya tidak stres? Maka kalau pulang nanti bu, berpenampilanlah cantik dan menarik. Dipraktek sebentar malam ibu. Kalau mau tidur pakai baju renang. Siapa namanya dek? Ahmad Ali Munaldi Batubara, Ustaz. Ahmad. Sebelum jawab pertanyaan tadi ada passwordnya. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Ayo. Nah. Kalau kau ditanya jawab saja benar atau tidak urusan belakangan. Itu namanya pemuda kreatif. Hah? Jawab saja sembarang. Siapa namanya neneknya Dasat Latif? Abdurrahman. Belum tahu juga ini. Belum tentu juga dia tahu ini. Ya? Nah, sudah. Kalau begitu jawab. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat itu ada tentara gajah yang datang ke Mekah untuk meruntuhkan Ka'bah. Siapa namanya pimpinan pasukannya? Kalau nggak salah. Jangan bilang nggak salah. Raja Abraha. Raja Abraha. Nah, betul. Nah, hadiahmu. Apa hadiah? Beda rasanya uang ustadz itu dengan uang bupati. Nah, ya. Nah, disebut tahun gajah karena ada raja namanya Abraha datang ke kota Mekah ingin menghancurkan Ka'bah dengan izin Allah. Bukan Ka'bah yang hancur, justru tentara gajah yang hancur ini. Maka disebut tahun gajah. Yang kedua disebut tahun duka cita. Ada yang tahu kenapa disebut tahun duka cita? Ada yang tahu? Sini. Oh, ini panitia. Enggak boleh. Nah, ada yang tahu? Ibu di belakang. Ayo ibu. Jangan malu-malu. Ibu itu atau nona? Ayo. Ya, cepat. Kenapa disebut tahun duka cita? Sini. Yuk. Kenapa disebut tahun duka cita? Yuk. Ya. Kenapa disebut? Siapa namanya, Dek? Fasha Ungu. Ya. Kenapa disebut tahun duka cita? Terus? Karena ini lebih susah jawabannya, hadiahnya 100. Oke, makasih ya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita? Halo, Bu, tenang, sepanjang ceramah banyak kuis. Yang bisa jawab kasih hadiah. Ya. Nah, kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang yang mencintai Nabi, 2 lagi. Coba memang ini 2 ini bagus ini 2 ini. Karena ada 2 orang yang mencintai Nabi dan dicintai oleh Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa dia? Dialah pertama paman beliau Abu Thalib dan yang kedua istri beliau namanya Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Sampai Nabi berduka ditinggal istri. Coba dengar ibu. Nabi berduka ditinggal istrinya. Sedih Nabi ditinggal istrinya. Jadi kalau ibu-ibu nanti lebih dulu mati, iya kan pasti mati bu. Iya toh. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Rakyat biasa ini. Coba semua mati. Jadi kalau ibu besok-besok lebih dulu meninggal, lalu suaminya berduka, ya Allah, kenapa istriku cepat meninggal ya Allah? Aku sangat mencintainya, separuh jiwaku hilang ya Allah. Meskipun dia gendut, tapi aku mencintai. Maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu meninggal, suaminya masuk kamar berteriak, merdeka!
penghuni neraka. Nah, ketika Nabi berduka itu, ya, ketika Nabi berduka, maka Allah turunkan perintah kepada Jibril. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Kau ambil 3 malaikat mendampingimu. Mikail, Israel, Israfil. Kau jemput kekasihku Muhammad. Saya mau hibur dia. Dia lagi berduka. Kemana? Ancol. Bukan. Kemana? Taman Mini. Lain. Kemana? Tanjung. Lain. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Saya saja pernah diundang Bapak Wakil Presiden Muhammad Yusuf Kalla mengundang dengan hormat Saudara Ustadz Das'at Latif datang ke Istana Wakil Presiden mewakili ulama Sulawesi Selatan membahas tentang undang-undang anti pornografi. Itu undangan saya, Bu. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Lihat kok sepupumu. Istana Wakil Presiden. Coba itu baru manusia kita sudah senang. Gimana kalau Allah yang undang? Masya Allah. Turun 4 malaikat. Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Nah, tanggal berapa Nabi Isra? Tanggal berapa? Pintar ibu-ibu. Ibu-ibu zaman dulu. Kalau ibu-ibu zaman sekarang tidak tahu itu. Karena dulu, ibu-ibu dulu kan lagunya lagu-lagu Islami. Masuk maulid lagunya apa? Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Bertanya anaknya, siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Makassar atau Medan? Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa lagi, Mak? Setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat? Pak Camat atau Pak Imam? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu ibu-ibu dulu. Tidak ada majelis taklimnya. Dulu. Masuk Isra Mi'raj, lagunya apa? 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu, ibu-ibu dulu. Pulang suaminya kerja capek, wah dibukakan pintu suaminya. Apa lagunya langsung? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Suaminya marah-marah, ndak marah itu, dia nyanyi lagi. Insaflah wah. Ibu dulu. Sekarang ibu-ibu pulang lagunya, pulang suaminya apa lagunya? Lalalalalalai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Udah dengar anaknya, nyanyi pula anaknya dalam kamar. Pulang-pulangku berbadan 2. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Ini sekarang. Oh, ibu-ibu dulu bagus-bagus lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Yuk ayo. Lagu kesurupan. Nah, ayo. Turunlah 4 malaikat. Jibril. Ayo, adik-adik. Saya sebut 4 malaikat. Kalau kalian tahu apa tugasnya masing-masing, saya kasih hadiah. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israel, 4 Israfil. Siapa yang tahu? Ayo. Ini. Sini kau, Dek. Sini. Sini. Ya, kasih mic. Ya. Coba. Pertama malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan SMS. Betul. Sekarang tugasnya. 2 Israel. Menyampaikan rezeki.
Ada laguku dulu waktu kecil. Lagunya ibu-ibu dulu lagunya apa? Bila Israel datang menjemput. Sudah mau mati tuh. Makanya ibu-ibu kalau sudah tua-tua suaminya, nyanyilah di sampingnya. Bila Israel. Satu, Jibril menyampaikan wahyu. Dua, Israel mencabut nyawa. Nah, Israfil, Meniup sangkakala. Mikail, menurunkan rezeki. membagi-bagi pulsa. Jadi Israfil tadi, Israfil apa? Israfil mencari. Pemain trompet. Berarti kiamat. Karena ini pintar, hadiahnya juga ada. 2 lembar. Mau? Senyum-senyum dong. 2 lembar. Oke, ya. Tenang, masih banyak. Kantong ajaib. Semua ada dapat hadiah ya. Silakan. Ya. Nah, 4 malaikat turun. Israel, Israfil, Mikail, Jibril. Turun. Nabi waktu itu lagi baring-baring di rumahnya. Tiba-tiba assalamualaikum. Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Muhammad. Ini jawab Islam yang benar salamnya. Lengkap, sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jawaban Islam yang standar. Jangan lagi kau ganti-ganti. Selamat pagi, selamat siang, selamat tengah hari, selamat pagi menjelang siang. Bingung. Tidak usah ganti itu. Kita orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah ganti. Bu, tahu tidak kalau saya bilang, Bu, selamat pagi. Tahu tidak artinya? Ibu, saya doakan selamat pagi ini. Soal ibu ditabrak ojek sebentar malam, urusannya ibu. Itu namanya selamat pagi. Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jibril? Baik. Muhammad, saya dapat perintah dari Allah. Terus, untuk menjemput kamu. Bagaimana menurutmu? Kata Nabi, siap melaksanakan tugas. Lanjutkan. Nah, mulailah Nabi diberangkatkan dari Masjidil Haram, di rumahnya Rasulullah, ke Masjidil Aqsa, memakai kendaraan namanya unta. Burak. Ada yang masih ingat bagaimana gambarnya burak? Ada yang pernah lihat gambar burak? Ibu-ibu ini yang tua-tua yang sudah muka-muka sakaratil maut. Masih ingat gambarnya, Bu? Gimana gambarnya? Warna putih. Binatang apa? Kuda bersayap. Mukanya? Terus wajahnya? Perempuan. Kalau masih dapat gambar seperti itu, segeralah merobek dan membakarnya. Kenapa? Karena itulah cara Yahudi memfitnah Nabi. Dia gambarkan perempuan cantik karena dia ingin menimbulkan kesan bahwa Muhammad memang suka menaiki perempuan. Itu gambar betul, tidak betul. Fitnahnya orang Yahudi. Naiklah Nabi di kendaraan burak. Kendaraan burak ini kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Tahu namanya kecepatan cahaya, Bu? Saya tanya adik-adik, mana lebih cepat kecepatannya cahaya dengan kecepatan suara? Mana buktinya? Kenapa kilat? Kenapa? Kilat itu biasa kita sudah lihat pecahan cahayanya. Beberapa detik kemudian baru kedengaran suaranya. Padahal bersamaan itu keluar. Atau pesawat. Bapak lihat pesawat. Sudah jauh pesawatnya. Baru kedengaran bunyinya. Kecepatannya burak lebih cepat lagi daripada kecepatan cahaya. Namanya kecepatan cahaya. Bapak berdiri di sini. Langsung lihat Aceh. Sampai di Aceh. Dia buka lagi lihat Jepang. Sampai lagi di Jepang. Kecepatannya itu burak. Naiklah Nabi. Diperjalankan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Bertanya mahasiswa saya di UNAS. Ustadz, Nabi kan mau ke langit. Ngapain dia ke Masjidil Aqsa?
Kan boleh Nabi dari Mekah langsung ke langit. Untuk apa lagi perjalanan ke Masjidil Aqsa? Itu kan boros perjalanan. Nah, Allah jawab dalam Al-Quran. Kenapa Nabi diperjalankan dari Mekah ke Palestina? Allah jawab dalam Al-Quran. Linuriyahu min ayatina. Untuk memperlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Lalu apa yang Nabi lihat sepanjang perjalanan? Allah memperlihatkan beberapa perumpamaan yang boleh menjadi dan harus menjadi pelajaran buat kita. Antara lain, satu, Nabi melihat ada orang tanam biji. Halo ibu, tanam biji. Begitu dia tanam, langsung tumbuh. Begitu tumbuh, langsung berbuah. Begitu berbuah, langsung panen, petik. Begitu dipanen, muncul buah baru. Panen, muncul buah baru. Panen, muncul buah baru. Masya Allah. Tanam, langsung panen. Kira-kira di Medan ada enggak di sini? Tanam langsung panen. Ada? Ada, tanam langsung panen. Di kampung saya, tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi geleng kepala. Jibril hebat betul itu. Siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin bersedekah ketika dia hidup di dunia. Nah, alhamdulillah saya lihat Masjid Silaturahim lagi butuh pembangunan. Itu ada batu merah. Nah, maka kalau ada yang mau punya tumbuhan, tanam, langsung panen, sinilah masjid. Mari bersedekah. Adik-adik, sedekahlah. Ibu-ibu, sedekahlah. Kenapa? Barang yang ada di rumah belum tentu ibu punya. Bapak punya tabungan di bank, belum tentu bapak punya. Yang kita miliki, kata Nabi, hanya 3. 1, yang habis kamu makan. 2, yang hancur kau pakai. Yang 3, yang telah kau sedekahkan di jalan agama Allah. Rumah, mobil, tabungan, belum tentu kau punya. Besok lusa mati mendadak, siapa yang punya? Anak. Iya, kalau anaknya baik sifatnya. Kalau anak bajingan, maka bersedekahlah ibu. Jangan terlalu pelit. Ibu bapak, ada enggak orang suka orang pelit? Ada yang senang orang pelit? Ada yang senang pelit? Saya tanya ibu, kalau ada caleg, senang caleg dermawan atau pelit? Senang suami yang pelit atau dermawan? Tetangga yang pelit atau dermawan? Istri yang pelit atau dermawan? Tetap dermawan. Ternyata tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu rumus itu. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Maka mari bantu masjid kita. Bagaimana cara membantunya? Bapak yang punya duit, bantulah masjid ini dengan pembangunan duit bantuannya. Saya tidak punya duit Ustadz, tapi saya pejabat, saya punya jabatan. Bantu pembangunan masjid ini dengan jabatanmu. Saya tidak punya duit, saya juga bukan pejabat, tapi saya mahasiswa, saya cerdas membangun, saya cerdas menggambar. Ayo bantu pembangunan masjid dengan keilmuanmu. Kamu pintar desain, kamu pintar bikin undangan, kamu pintar komputer, bantu dengan ilmumu. Saya tidak punya duit, bukan pejabat, tidak punya otak kemampuan juga, tapi saya punya tenaga, maka bantu masjid itu dengan bantuan tenaga. Kau datang angkat-angkat batu. Saya tidak punya duit, saya bukan pejabat, saya juga tidak cerdas, saya juga tidak punya tenaga, maka bantu pembangunan masjid dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga orang begitu, tidak pernah didapat di masjid, tidak pernah nyumbang cara. Diam aja kau pelit. Ada begitu di sini. Ibu-ibu sedekah. Ibu-ibu, jangan, apalagi kalau suami bersedekah, ibu tidak tahu, ibu tidak dapat pahalanya. Maka kalau hari Jumat titip sedekah ibu ke masjid. Pak, ini ada duit saya 50.000 sedekah untuk 1 sak semen. Nah itu sudah dapat pahala ibu. Jangan terlalu pelit ibu. Kalau ibu meninggal tidak pernah sedekah, hancur ibu di akhirat. Benar. Kalau ibu tidak pernah sedekah, nyicil terus, nyicil tempat tidur, nyicil spring bed, nyicil rumah, nyicil, tidak pernah sedekah, ibu kena serangan jantung, meninggal. Siapa yang nikmati kasurnya ibu yang dicicil? Istri kedua. Jangan terlalu pelit. Sudah? Apalagi dilihat oleh Nabi, ada lagi dilihat oleh Nabi. Siapa gerangan? Mereka yang
terbuat dari kuku tembaga api neraka. Kukunya terbuat dari tembaga api neraka. Dia cakar mukanya, sakit tapi dia cakar. Lalu Nabi bertanya, siapa Jibril? Dia cakar-cakar mukanya. Dia tahu sakit tapi dia cakar. Lalu dia makan bangkai orang mati di depannya. Jibril, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itu umatmu yang suka cerita kejelekannya sesamanya muslim. Penyakitnya nih ibu-ibu nih, tukang gosip. Ini duduk-duduk begini nih, damai tapi gersang. Gosip, lewat itu loh. Dia tidak cerita tapi matanya dong. Biar Ustadz digosip juga. Saya tadi lewat tiba-tiba ada saya dengar, itu aja bajunya waktu di TV One. Di tukang gosip. Hancur, musim pemilu. Banyak yang menyebarkan fitnah, hoax, berita bohong. Kalian cakar-cakar nanti mukanya itu yang begitu. Sehingga Allah jelaskan, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Sudah apalagi dilihat oleh Nabi, ada orang disodorkan daging yang satunya harum, sudah direbus, enak, nikmat, yang satunya daging busuk, bangkai berulat bernanah. Suruh pilih mana? Ternyata dia pilih busuk, bau, bernanah, berulat. Nabi bertanya, bego betul itu Jibril. Ya Jibril, siapa dia Jibril? Jibril menjawab, itulah umatmu yang suka selingkuh. Suka apa? Selingkuh. Dikasih daging halal, ada istrinya yang halal, dia pergi berselingkuh. Dengar bapak-bapak yang suka selingkuh. Hei, Pak, kata Nabi, kalau kau lihat perempuan di jalan dan engkau terpikat dengan perempuan di jalan itu, maka kembalilah ke rumahmu segera. Karena apa yang dimiliki perempuan yang ada di jalan sama persis yang ada di rumahmu. Tidak percaya, periksa baik-baik. Yang ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Coba. Bahkan Al-Quran mengatakan istrimu adalah sawah ladangmu. Sawah ladangmu, maka silahkan kau datangi dia dari arah mana saja kau suka. Sawah ladang. Namanya bapak punya sawah, hak garap ada sama bapak. Mau dicangkul boleh, tidak dicangkul juga boleh. Mau cangkul sambil maju boleh, cangkul sambil mundur silahkan. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Coba jelas. Ya. Tapi bagaimana suami tidak selingkuh kalau ibu pelayanan di rumah kelas ekonomi? Tidak pernah cantik di rumahnya, ngomel aja kerjanya terus. Suaminya pulang daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, muka penuh bedah, ada lagi bonteknya di sini dikasih. Suaminya baru pulang daster tinggi sebelah, dia bilang suaminya, kasih baik-baik itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa dia bilang istrinya? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya bung. Kita pulang kantor, dia megang remote kayak orang megang remote, makan kacang, kasih naik kakinya satu, anaknya ngamuk, dia bilang jangan remote, ini HP komen game. Nah, entah sambil makan, dia angkat keteknya sambil menguap. Gimana suaminya tidak stres? Maka kalau pulang nanti bu, berpenampilanlah cantik dan menarik. Dipraktek sebentar malam ibu. Kalau mau tidur pakai baju renang. Besok bapak pulang, bingung lihat istrinya, pakai kuncir 3. Satu di depan, pakai you can see, pakai sandal juga. Dan sudah bilang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Penampilan cantik dan menarik di depan suami, itu wajib. Tapi perempuan akhir zaman, nanti dia cantik kalau mau pergi pengantin. Kalau dia mau pergi arisan cantik. Giliran mau tidur sama suaminya, ndak sikat gigi. Terbalik ya. Nah, sudah banyak yang dilihat oleh Nabi, tapi waktu yang terbatas. Tahu riba? Riba itu nipu pembeli. Contoh, dia jual bensin botolan. Tahu bensin botolan yang dijual di pinggir jalan? Dia tulislah bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu pembelinya, kenapa kau tulis bensin murni? Kau campur minyak tanah? Apa katanya? Ya kan namanya istriku murni, jadi kau tulis bensin murni.
Jual sayur, lain dia contoh, lain dia kasih. Jual beras, lain liternya ketika membeli, lain pula liternya ketika menjual. Itu semua itu menipu. Berapa harga sarungmu? 200.000. Mahal betul. Kurang dong. Itu aja karena kita sama-sama orang Batak. Saya kasih kau 200.000 modal, padahal sudah ada untungnya 50.000. Ketika dia bilang modal padahal sudah ada untung, itu riba, menipu pembeli. Itu makan riba. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sampai Nabi di Masjidil Aqsa sholat sunnah. Kita ringkas cerita. Nabi naik ke langit pertama, ketemu dengan Nabi Adam, naik terus sampai langit ketujuh. Langit ketujuh, Nabi menuju ke Sidratil Muntaha. Nah, di situ Nabi melihat ada manusia bercahaya badannya, mengeluarkan bau harum, duduk di sampingnya arasnya Allah. Tahu aras, singgasananya Allah. Nabi heran, hebat betul itu. Siapa dia? Jibril. Jibril menjawab, itulah umatmu yang rajin sholat berjamaah di masjid. Bapak-bapak lah semua ini. Saya tahu ini masjid Pak ramai jamaahnya. Apalagi kalau subuh penuh. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam barang antik. Yang sudah pensiun 70 tahun. Akhirnya apa? Masjid kalau subuh lomba batuk. Coba bapak jalan-jalan kalau subuh, bau minyak gosok, minyak angin, tidak ada bau parfum. Kalau mau duduk di sampingnya arasnya Allah, tidak perlu Anda haji, tidak perlu Anda bangun panti asuhan, cukup rajin berjamaah di masjid. Allah hadiahkan duduk di sampingnya arasnya Allah. Bapak duduk saja di sampingnya wali kota langsung selfie. Nah, ini duduk di sampingnya arasnya Allah dan tidak perlu keluar duit banyak, cukup sholat berjamaah di masjid. Tapi saya heran Pak, saya kemana-mana di penjara, itu masuk ruang penjara Pak, 4 lapis pintunya. Polisi, Satpol PP, polisi kehukum, 4 pintu kita lewati. Tapi penuh ngantri orang di dalam itu penjara. Sementara masjid tidak pernah dikunci, tidak ada penjaganya, jarang yang mau masuk. Penjara yang banyak masuk. Ayo ibu-ibu, rajin ke masjid. Terus dia bilang, ada ustadz yang mengharamkan wanita ke masjid. Kalau ada yang bilang wanita diharamkan ke masjid, kasih ketemu saya. Tidak ada dalil yang mengharamkan wanita ke masjid. Nabi hanya mengatakan, wanita tidak dianjurkan ke masjid. Tapi kalau mereka mau ke masjid, jangan dilarang. Kenapa? Karena dulu perempuan kalau jalan tidak aman, terancam keselamatannya, diculik dan diperkosa bahkan dibunuh. Dulu. Sekarang kalau ibu ke masjid, apalagi usianya sudah 65 tahun, tidak ada yang mau culik. Siapa mau culik orang tua bikin susah. Yuk, datang ke masjid. Ya. Nah, sekarang kenapa orang malas ke masjid? Apa sebabnya orang malas ke masjid? 1, manajemen masjid tidak bagus. 1, manajemen masjid tidak bagus. 2, kadangkala jamaahnya menjengkelkan. Bapak kalau datang berjamaah di masjid, ada tata krama dan etika berjamaah. 1, kalau Anda kalau pergi sholat disunnahkan sikat gigi dulu, apalagi kalau subuh. Sunnah. Kenapa? Bapak baru bangun, tiba-tiba salam ketemu mukanya orang nguap. Itu sunnah sikat gigi dulu. Apalagi Bapak kalau datang ke masjid jangan merasa sok alim dan merasa paling pintar, paling alim. Ada juga itu jamaah mengganggu orang. Baru mau takbir sudah dia ganggu kita. Apa kok lama betul? Allah. Baca Al-Fatihah kayak dia gigit telinga kita suaranya. Malik. Iya. Ada juga itu jamaah menjengkelkan, tangannya mengganggu. Ada lagi yang kaki mengganggu juga. Kita kasih pindah, dia kasih pindah pula. Pindah lagi, dia pindah lagi. Saya pernah tanya, untuk apa itu? Dia bilang supaya saf rapat. Rapat, boleh. Tapi yang lebih utama kalau mau menjaga saf rapat, bukan kaki jari-jarinya,
Tapi apa? Pundak. Ini pasti rapat. Kaki bisa rapat jari-jarinya tapi renggang sapnya. Kenapa? Yang ketawa, saya serius ini. Pernah ada orang dia kasih, saya paling tidak suka. Boleh Anda begitu, tapi tanya dulu orang sampingmu. Pak, boleh enggak saya rapatkan jari-jari saya? Kalau dia bilang boleh, silahkan. Tapi kalau jangan, kau ganggu saya. Karena kalau disentuh kaki, Pak, langsung kaki dipikir. Saya pernah, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Saya kasih pindah, dia kasih pindah. Saya sekali injak kakinya. Ya. Kemudian, manajemen masjid perbaiki. Jangan lagi manajemen taman dulu. Masjid bangga betul kalau diumumkan saldo kas 100 juta, tidak ada tempat kencing. Saldo kas 70 juta, karpetnya sudah bau. Jangan simpan uangnya orang jadi saldo karena tidak jalan amalnya. Belanjakan. Kalau masjid sudah selesai dibangun, kasih masjid tetangga desa supaya jalan uangnya orang. Saldo kas 150 juta. Kita mau kencing tidak ada airnya. Iya, kalau kencing masih baik. Kalau yang kuning, saya pernah jadi korban. Saya sampailah, sok percaya diri. Selesai saya pencet. Tidak ada airnya. Buka keran, tidak ada air. Mati kita ini. Kalau kencing tidak ada masalah, Pak. Ini yang kuning kan. Terpaksa saya keluar. Apalagi yang membuat orang malas ke masjid? Manajemennya itu apa? Pengelolanya. Saya ada masjid saya, Pak, kecil. Ber-AC. Karpetnya kita usahakan tiap tahun ganti. Imamnya anak mahasiswa yang bagus, penghafal Quran. Saya belikan motor untuk dia pakai pergi kuliah. Saya bikinkan kamar. Saya bikinkan dapur yang baik. Bermalam di situ. Tukang azannya anak muda kita bikin lomba azan. Yang menang juara 1 azan. Digaji sekali sebulan. Tiap bulan digaji untuk azan 5 kali sehari. Imamnya baik. Penceramanya profesional. Belum sampai di sana kita sudah kasih itu materinya dengan referensinya. Mic-nya bagus. Ber-AC. Akhirnya orang enak datang ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang azan orang tua sudah pensiun. Sesak napas. Jengkel kita, Pak. Itu lagi yang azan, dia lagi yang azan. Coba. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, teh cicak didapat. Masih baik kalau teh cicak. Kalau semut, Pak, langsung bengkak hidung. Ayo. Sound sistemnya, begitu kita takbir langsung storing. Allahu Akbar. Mau diperbaiki. Kita sudah takbir, terpaksa kita baku tahan lah. Imamnya lagi, la haula wala quwwata illa. Penceramanya dari pertama salam sampai terakhir neraka terus dia cerita. Kamu dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, keluar di lehermu. Dia bilang, anak muda, ndak usah kopi dengar ceramah bikin takut-takut. Dapat lagi imam yang balik-balik sunnah Nabi. Nabi menjelaskan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Tolong kalau ada imam. Bapak tahu enggak kenapa maknanya itu sebelum angkat takbir disunnahkan balik ke belakang mengucapkan salat jami rahimakumullah. Luruskan dan rapatkan saf. Apa tujuannya? Supaya Bapak melihat pasukannya, siapa pasukannya. Karena di belakang semua tidak sama. Barangkali ada ibu-ibu yang tahan kentut. Barangkali ada anak muda yang tidak bisa lama berdiri. Atau orang tua yang sudah rematik. Ada kasihan orang tua disiksa. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini. Naik lagi sampai 7 kali naik kepalanya baru selesai. Banyak juga itu imam begitu. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, 1, ringkaskan bacaanmu. Ya. 2, kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Saya ulang, kalau kalian jadi imam, bacalah umumnya orang hafal. Tujuannya apa? 2 tujuannya. 2 lagi, memang baik ini yang kedua ini. 2 tujuannya. Apa itu? Pertama, supaya jamaahmu bisa khusyuk dengan bacaanmu. Coba kalau imam baca kul huwallah, anak-anak pun ikut. Kenapa? Dia hafal.
Tapi begitu imam membaca surah Al-Maidah ayat 51 sampai 90. Siapa yang mau ikut? Tidak dihafal. Kita mau ruku, dia belum selesai. Kita mau ikut, tidak hafal, terpaksa kita menghayal. Dibaca semua di dinding, Pak. Keadaan keuangan masjid, silaturahim, dibaca semua itu, Pak. Ayo. Pemasukan 70 juta, pengeluaran, dibaca semua itu, Pak. Belum sudah habis dibaca satu papan, imam belum selesai, apalagi dibaca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Coba, belum selesai imam, habis sudah dibaca dinding, habis sudah dibaca kalender, dibaca lagi bajunya orang di depan kita. Dasat Latif, caleg DPR RI. Coba, tidak batal ibu, tidak batal, cuma kurang nilainya. Kalau yang batal ibu, kalau kentut, batal, makan, batal. Tidak batal ibu, kalau ibu baca itu tidak batal, kalau bacanya dalam hati. Yang batalkan kalau ibu kentut, kelihatan aurat, makan, membelakangi kiblat, batal. Ya? Nggak diikrarkan, jangan kan biasa orang baca cuma dalam hati. Kalau dia ikrarkan, dia baca betul Persatuan Guru Republik, nah batal. Ya? Karena tidak boleh membaca bacaan di luar bacaan sholat. Nah, siapa yang salah? Imam. Yang kedua kata Nabi, dianjurkan membaca yang umumnya orang hafal, selain tujuannya supaya orang khusyuk, yang kedua supaya kalau imam salah ada yang bisa luruskan. Coba kalau imam membaca Al-Kafirun, begitu salah ada yang bisa luruskan. Tapi begitu imam membaca surah An-Nur ayat 55 sampai 102, begitu salah, rasai kok. Adalah anak muda imam, Pak, penghafal Quran, dites hafalannya. Begitu dia baca, hanya dia yang tahu. Tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, stres. Stres itu hilang ingatan, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini? Dia lupa betul suasana hening masjid. Dia ingat-ingat, betul-betul dia tidak bisa ingat lagi. Ini imam langsung dia bilang, tolong bantu di belakang. Dia bilang yang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Coba. Wallahu a'lam, benar atau tidak ini? Ini yang saya alami, ini betul kejadiannya. Apa kejadiannya? Waktu itu saya masih SMP. Sholat asar di kampung saya. Imam sujud, lama betul imam sujud, lama betul. 1 menit. Ini sudah 2 menit belum selesai. Ada teman saya tidak tahan, langsung diangkat kepalanya. Hilang imam. Langsung teriak saya, oh iya hilang betul. Pak, bangun semua orang, kacau, bubar, hilang imam. Selesai sholat, ditanya lah ini Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Karena ada pintu di samping, ini kayak begini kan. Kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Lalu dia bilang, Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu orang, lihat kepalanya supaya kau dilihat. Apa dia bilang Pak Imam? Saya sengaja nak, karena saya malu kau lihat saya. Kacau sholat, Pak. Ayo, siapa yang salah? Siapa yang salah? Ada juga ini waktu saya kuliah, wasiswa. Waktu itu belum saya jadi ustadz. Ada teman saya anak fakultas teknik. Saya hanya pakai baju kaos di posko KKN. Ini teman saya fakultas teknik, dia pakai songkok, pakai gamis. Saya pikir baik hafalannya ini. Iyalah disuruh imam. Baca Al-Fatihah masih aman. Begitu dia baca Al-Kafirun, mulai ribut. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma wala ana abidu ma abattum wala antum. Ini teman saya namanya Ridwan, anak fakultas sastra. Langsung dia bilang, weh kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai. Langsung dia bilang gini, imam, ini juga kupikir. Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Makmum atau imam? Makmum atau imam? Makmum atau imam? Imam. Makanya hati-hati milih imam. Hati-hati milih imam. Jadi makmum, orang gila boleh jadi makmum.
Jadi makmum, boleh anak belum balik jadi makmum. Jadi makmum, boleh penjahat jadi makmum. Kalau batal makmum, kau tinggalkan sendiri, saf tetap jalan. Imar jamaah tetap jalan. Batal salah satu jamaah, tinggalkan, kau kentut, kau pingsan, kau tidur, tetap jamaah jalan. Tapi kalau imam salah, batal jamaah kita, kacau satu masjid. Maka hati-hati milih imam. Syaratnya berat, syaratnya ada dalam fikih. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sampailah Nabi di Mustawa. Lalu Nabi mengajukan permohonan. Begitu Nabi masuk, kata Jibril, ya Muhammad, mohon maaf, saya hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Saya tidak bisa memasuki area ini, hanya engkau yang diizinkan oleh Allah. Baik. Jibril tidak masuk. Begitu Nabi masuk area kebesaran Allah, kedengaran suara Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kata Allah. Lalu Nabi menjawabnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu Allah ilaha illallah. Lalu Allah menjawabnya, wa ashhadu annaka ya Muhammad wa rasulillah. Itu dialog antara Allah dengan Rasulullah. Itulah yang kita baca dalam tahiyat. Bapak tahu enggak namanya dialog? Tahu namanya dialog? Dialog itu Bapak bicara, saya diam mendengar. Itu namanya dialog. Kemudian saya bicara, giliran Bapak yang diam mendengar. Itu namanya dialog. Saling memberi waktu untuk berbicara. Dialog namanya. Tapi kalau Bapak bicara, saya juga bicara, bukan dialog, tapi bertengkar. Nah, itu orang bertengkar itu yang itu bertengkar itu. Nah, sudah, lalu Nabi menjelaskan, ya Allah, umatku ini kecil-kecil, pendek-pendek umurnya, kasihlah hadiah. Lalu Allah berikan hadiah. Apa hadiahnya? Salat 50 kali sehari semalam. Allah berfirman, nih Muhammad, saya kasih kau hadiah yang belum pernah aku berikan kepada umat sebelummu. Apa? Salat 50 kali sehari semalam. Wah, senanglah Nabi. Turun. Langit ke-7 ketemu dengan Ibrahim, tidak ada masalah. Langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya, ya Muhammad, apa oleh-oleh untuk umatmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi menjelaskan, alhamdulillah, saya diberikan perintah solat 50 kali sehari semalam. Nabi Musa berkata, berapa mas bro? 50 kali. Bah, kebanyakan. Kau minta diskon. Pasti umatmu tidak mampu lakukan. Umatku saja yang besar-besar tinggi tidak mampu 50. Kau minta keringanan. Naiklah Nabi minta. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi tidak ada saya dapat. Sudahlah. Ternyata, oh ternyata, apa yang dikhawatirkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5. Masih ada yang tidak sama sekali. Bagaimana seandainya jadi 50 kali? Alhamdulillah. Meskipun tinggal 5, nilai keutamaannya tetap sama 50. Nah, turunlah Nabi, disampaikanlah kejadian ini, dan orang pertama yang percaya tentang kejadian Isra Mi'raj ini adalah Abu Bakar Siddiq, sehingga dia disebut dengan As-Siddiq. Sudah dicerita. Nah, sampailah itu sholat ke kita. Kembali kepada awal cerita. Masih ada yang ingat tahun duka citanya Nabi? Masih? Nah, apa yang Allah kasih hadiah ketika Nabi duka? Apa yang Allah kasih ketika Nabi ada masalah? Puasa? Bukan. Zakat? Bukan. Haji? Bukan. Apa yang Allah kasih hadiah? Sholat 5 waktu. Artinya, jika Bapak Ibu ada masalah dalam hidup ini, maka pilihan menyelesaikan masalah itu adalah sholat. Ibu bapak, adik-adik, ada enggak di sini yang tidak ada masalahnya? Ada di sini tidak ada masalahnya? Ada? Ini saya lihat muka-muka penuh masalah semua ini. Ya, anak nakal, suami rewel, mau kawin lagi takut sama istri, semua masalah. Saya kasih contoh, ibu-ibu, pak, istri cantik. Kalau bapak punya istri cantik, masalah atau bukan? Masalah, digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek, lebih masalah lagi.
Oh berarti bagus kalau jelek istri Ustaz, karena cantik masalah. Berarti bagus kalau jelek. Jelek istri, nah hina orang Pak. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek kalau ada pengantin. Nanti di gedung kita ketemu ya. Yuk duluan aja deh, duluan. Pas sampai istrinya, Pak saya sudah sampai. Nggak jadi dek, saya menceret. Kenapa? Malu dekat sama istri jelek. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri pun masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, cantik istri masalah, jelek istri masalah. Semua masalah. Adik-adik kuliah, apa masalahnya? Apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalah, muncul masalah lebih besar, mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas selesai masalahnya, makin besar masalahnya, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalah, makin besar lagi, apa? Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, belum, mau 2 periode. Iya toh. Waktu belum punya mobil, apa masalahnya? Mau punya kendaraan. Sudah punya mobil selesai masalahnya, masalah besar apa? Cicilannya tiap bulan. Coba. Yang paling banyak masalahnya sekarang adalah caleg. Paling banyak masalah sekarang. Ibu-ibu apa masalahnya? Anaknya rewel, anaknya nakal, suaminya selingkuh. Semua ada masalah. Alhamdulillah. Allah tidak berkata, Das'at kalau ada masalahmu kau jadi dokter dulu. Das'at kalau ada masalahmu kau jadi bupati dulu. Tidak. Allah cuma minta 2. 2 lagi? Coba. Ayo. Allah cuma minta 2. Apa itu kata Allah? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg jangan percaya. Andai saja dia bisa dia janji kita surga, surga pun dijanjinya. Bagi-bagi kartu nama, Mas Bro. Kartu nama nih nomor telepon saya. Ada masalahmu telepon saya 24 jam. Nih nomornya. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Jangan. Tapi kalau Allah yang janji pasti. Adik-adik, ada yang cari-cari kerja belum dapat, ayo resepnya sabar, perbaiki sholatmu. Tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia baik sholatnya. Percaya itu. Ya. Ustaz, saya sudah kesana kemari ke dokter, tidak sembuh-sembuh Ustaz. Memangnya dokter yang sembuhkan? Bagaimana kamu sembuh? Allah yang menyembuhkan penyakit, kau tidak datang kepada Allah. Demi Allah ibu, sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang beritahu penyakitku. Iya tuh ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar dok? Baik. Kenapa Ustaz? Ini mau periksa sedikit dok. Apa masalahnya Ustaz? Saya menceret-menceret ini dok. Dia tanya lagi, kenapa bisa? Dalam hatiku, ya urusanmu karena kau dokter. Iya. Cik. 400. Kasih yang ini bola. 3 hari anda kena pulang lagi ya. Kenapa disuruh pulang? Apa karena dia mau duit kita? Tidak. Karena mau dilihat ini obat yang saya kasih cocok atau tidak. Karena setiap orang beda resepnya, beda dosisnya. Makanya bapak ditanya berapa umur, berapa berat badan. Allah tanpa diberitahukan, Allah tahu apa penyakit kita. Nabi ada masalahnya, beliau sholat. Kita ada masalah, ambil handphone, update status. Berdoa di statusnya, ya Allah lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Sholat. Pak, Bu, jika ada masalah tidak usah cari kambing hitam. Lebih langsung periksa bagaimana sholatku. Bapak merantau dari Jawa datang ke Medan gara-gara apa? Mau baik dunianya. Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya tidak mungkin Allah kasih kita dunia kalau Allah kita jauh. Ya dia yang punya dunia. Jadi kalau ada ibu susah hidup, perbaiki sholat. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya kalau orang baik sholatnya. Pasti itu. Nah, ada yang nanya sama saya, Ustaz, saya baik sholat saya Ustaz. Kenapa hidup saya penuh masalah? Percayalah kalau kau tidak sholat, lebih banyak lagi masalahmu. Ustaz, saya sudah sholat Ustaz. Kenapa hidupku penuh masalah? Kau tidak ikhlas.
Hayya 'alas shalah. Ih, asar lagi. Barusan selesai duhur, kau ndak ikhlas. Ustaz, saya sholat Ustaz. Kenapa hidupku penuh masalah? Betul kau sholat tapi main-main. Ada kan orang sholat ndak serius. Takbir aja kayak orang ndak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang salat saya lihat begitu sampai pantatnya pun dia garuk. Ketemu Allah seperti, yuk ketemu aja bupati kok begini dibilang kurang ajar. Ayo, ya sholat tapi tidak semangat. Atau ada juga orang sholat kayak ditiup angin. Ada lebih semangat lagi, Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat makeju-keju? Ini ibu ketawa tuh karena bagi membayangkan diri sendiri. Sholat pakaiannya itu juga dipakai mencuci, dipakai tidur, dipakai ke pasar, dipakai masak, dipakai lagi sholat. Mana Allah mau senang? Ya, maka Bapak Ibu sekalian perhatikan sholatnya, insya Allah Allah selesaikan masalahmu. Ya, nah Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, terakhir saya diberi amanah untuk menyampaikan pelihara anak. Ibu Bapak, tidak ada artinya kesuksesan kalau anak kita berantakan. Ini saya di medsos saya banyak sekali anak-anak curhat. Bayangkan ada yang curhat sama saya, Pak, kelas 3 SMP, usianya 15 tahun. Kenapa? Pacarnya hamil. 15 tahun juga pacarnya. Saya tanya, bagaimana caranya? Mana bisa kau melakukan itu? Di mana kau lakukan? Kau masuk hotel ditahu anak di bawah umur. Saya tidak di rumah, di hotel Ustaz. Di mana? Di rumahnya itu perempuan. Wih, kok bisa? Gimana ceritanya? Apa jawabannya? Saya tahu kapan ibu bapaknya tidak ada di rumah, maka saya lakukan di rumahnya. Coba, jangan sampai ibu sibuk cari nafkah, anak gadisnya ditiduri cowoknya di rumahnya sendiri. Banyak kejadian begini. Siapa yang salah? Ibu bapaknya. Maka Bu, perhatikan anak-anak kita. Bagaimana cara mendidik anak? Kata Nabi, coba 7 tahun ajar sholat, 10 tahun masih tidak mau pukul. Bagaimana metode cara mendidik anak yang selengkapnya? Silahkan baca surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Ada di situ diajarkan. Ibu-ibu dulu betul tidak ada sekolahnya, tapi cara mendidik anaknya baik. Mulai dari cara ngomongnya kita diajar. Saya Bu 14 bersaudara. Kenapa bilang bagus itu kalau banyak, daripada cuma 2, satu tenggelam, satu digigit anjing gila habis. Kalau 14, satu tenggelam masih ada 13, satu kesetrum masih ada 12, satu dimakan buaya masih ada 11. Sial betul kalau 14 tidak ada yang jadi. Bapak besok-besok ke daerah Makassar lihat orang ceramah mirip-mirip saya, kalau bukan adik saya kakak saya. Ibu saya tidak ada sekolah, bapak saya petani penggarap, tapi ibu saya ngajarkan akhlak. Salah satu cara akhlak yang diajarkan, pergi saja minjam barang itu diajari kita. Kalau kau pergi ngomong, kau pergi pinjam piring, kau duduk dulu, jangan kau bicara sambil berdiri, kurang ajar namanya itu. Diajari kita sampai cara duduk pun diajari, begini caramu duduk. Setelah kau duduk baru kau ngomong. Bu, tidak cukup sampai situ. Besok ibu saya ketemu sama yang ditempati pinjam, dia tanya lagi ibu saya, bagaimana anakku, baik caranya ngomong? Tidak kurang ajar tadi di rumah. Tuh dulu. Bubuk dulu. Kita dulu waktu kecil, satu kamar, 3 orang di atas tempat tidur. Apa faedahnya? Ada mata-matanya orang tua. Mak, pacaran bak kakakku. Kenapa kau tahu? Saya dapat suratnya. Dulu kita mau pergi main, tidak boleh pergi main kalau tidak bawa adik. Orang Bugis sebelah Matarana, ngurus anak. Adek, Pak, saya mau main Mak. Ayo kau pergi, tapi bawa adekmu. Kau menangis adekmu, kau saya pukul. Akhirnya apa? Kita punya tanggung jawab. Makanya saya jarang sekali dikasih masuk main kalau sama temanku. Dia mau kau kasih masuk dasar, suka menangis adeknya. Apa itu? Dulu kita itu begitu Pak. Kita mau minta duit, tidak langsung dikasih. Pak, saya membayar. Kata bapak, ayo gampang pembayaranmu nak. Kau bersihkan dulu itu kamar mandi, kau isi itu dulu bak. Sekarang mana ada itu? Anaknya rewel langsung dikasih HP. Rewel main kau game. Siapa yang rusak anak kita sekarang? Handphone. Itu yang saya katakan tadi itu video call.
Itu yang kasih hamil anak-anak perempuan. Tiap malam dia video call. Saya lihat, kasih keluar bibirmu dek. Kasih keluar lagi. Ya, kasih turun di lehermu. Coba-coba. Ih, putihnya. Lagi-lagi buka kancingnya satu. Ya. Tiap malam dia begitu. 1 minggu otaknya rusak. Ketemu dia praktek langsung. Masih ingat hasil penelitiannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ternyata anak-anak SD pun sekarang sudah banyak tidak gadis. Hati. Dan siapa yang akan bertanggung jawab? Orang tuanya, terutama ibunya. Kata Nabi, kalau ada bapak-bapak, anaknya meninggal, lalu anaknya tidak sekolah karena tidak mampu, bapaknya disoal nanti di akhirat. Tapi kalau ada seorang wanita meninggal, tidak pakai jilbab, tidak tahu sholat, siapa lebih disuloh? Ibunya dulu yang diperkarakan. Karena ibulah yang bertanggung jawab menemani anaknya. Sekarang ibu-ibu sibuk di pasar, sibuk di toko, lupa anaknya. Demi Allah ibu. Ibu mau tahu gambaran ibu nanti dikubur? Mau tahu? Lihat anaknya sekarang. Kalau subuh bunyi-bunyi gerendel pintu 4:30. Siapa itu? Oh, ternyata anaknya yang remaja, anak SMA, buru-buru ke masjid, mau sholat berjamaah subuh. Sudah bapak ibu kaya, meskipun ibu pengangguran dan sewa-sewa rumah. Anaknya jam 4 pergi main futsal, 5:30 pulang buru-buru mandi. Kenapa? Dia kejar sholat berjamaah di masjid. Bapak sudah kaya itu, meskipun bapak cuma ngontrak-ngontrak. Didik anak. Jangan biarkan itu anak. Ya, anak sekarang orang tua bangga anaknya kalau tinggi sekolahnya, tapi tidak malu kalau tidak tahu sholat. Ya, nah inilah tanggung jawab kita semua. Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Pada akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholat mi'rajun ummah. Sholat adalah mi'rajnya umatku. Jadi kalau mau mi'raj, mau berdialog dengan Allah, ayo perbaiki sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah-tambah yang sunnah. Perbaiki sholatnya, mulai baca Al-Fatihahnya, baca doa-doa rukunya, terutama tumakninanya. Apa itu tumaknina? Tumaknina itu istirahat sejenak, bernapas sejenak. Kapan dipakai? Ketika ruku, ketika sujud, dan ketika i'tidal. Itu yang banyak orang salah pak begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah, rukunnya ketinggalan. Rukun apa? Rukun tumaknina. Apa itu tumaknina? Istirahat sejenak. Kapan dibacanya? Sami Allahu liman hamidah. Istirahat sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Turun tangan, baru baca Rabbana lakal hamd. Itu namanya tumaknina. Tapi apa yang bapak praktek? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Bukan istirahat itu kalau begini tanganmu. Yang ketawa pak, saya serius ini. Ayo jujur, jujur. Siapa yang punya di rumahnya buku tuntunan sholat? Ayo, buku tuntunan sholat. Coba. Tidak cukup 10. Padahal bapak sholatnya sudah 50 tahun. Tidak pernah baca buku pedomannya. Bagaimana sholat kita mau baik? Sementara bapak menggunakan handphone saja. Beli handphone, sebelum dibuka itu ada di kotaknya. Warna merah, tulis penting. Baca buku pedoman sebelum penggunaan handphone. Handphone aja dipakai nelpon selingkuh, ada buku pedomannya. Apalagi mau ketemu dengan Allah, dialog dengan Allah. Bapak tidak pernah baca pedomannya. Akhirnya apa? Mulai takbirnya salah-salah. Orang kasih goyang tangannya, dikasih goyang di samping. Begitu ditanya, kenapa kau kasih goyang? Dia bilang, kenapa kau lebih kencang? Itu sudah lobet Ustaz, sudah tua. Saya masih muda, jadi masih full cal. Ayo. Ada lagi sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, buka. Assalamualaikum, dia tutup. Saya tanya, kenapa itu? Buka pintu surga, tutup pintu neraka. Kalau begitu kok beginilah saja terus. Ya, maka salah satu hikmah terpenting mau Isra Mi'raj ini, pulang, ayo koreksi kembali sholat kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat.